Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ketemu dengan saya, Farhan Rinaldi Gunawan. Kita akan bahas mengenai materi dalam mata kuliah pengantar aplikasi komputer, khususnya adalah laboratoriumnya. Pertemuan berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai Microsoft Excel. Microsoft Excel, seperti yang kita tahu, bahwa merupakan salah satu aplikasi yang menjadi bagian dari paket Microsoft Office. Untuk Microsoft Excel ini merupakan salah satu aplikasi spreadsheet yang sudah beredar di pasaran. Selain Microsoft, memang kita bisa menggunakan aplikasi yang lainnya seperti WPS, juga ada OpenOffice. Mereka juga memiliki aplikasi untuk mengelola data berupa lembaran yang tersebar atau spreadsheet. Untuk Microsoft Excel sendiri, dia bekerja di atas sistem operasi komputer yang beredar saat ini di pasaran, baik di versi Microsoft Windows, ada juga di Linux, macOS, bahkan di Android. Nah, aplikasi ini dapat kita gunakan untuk mempresentasikan, mengatur, dan juga menganalisis data. Nah, Microsoft Corporation merupakan perusahaan pembuat program Excel yang mengemas program ini dalam satu paket program terpadu. Nah, pada saat kelas ini dibuat, ada versi terbarunya untuk Microsoft Excel. Nah, selain dipaketkan, bahwa kita juga bisa menggunakan hanya aplikasi Excel saja, kalau kita memang membutuhkan Excel-nya saja. Nah, pada tahun 2020 ini, Microsoft 36 Family atau Microsoft Office, kita bisa bagi untuk penggunaan personal, ada yang namanya Microsoft 365 Family. Sebelumnya dikenal dengan Office 365 Home. Lalu ada yang personal, sebelumnya adalah Office 365 Personal. Ada juga Office Home and Student 2019. Nah, Office 365 kalau Anda perhatikan di sini, sebelumnya Office 365 kini menjadi Microsoft 365 sebagai satu buah merek yang dikeluarkan oleh Microsoft. Katanya sih merupakan nama baru dengan manfaat terbaik dan harga yang tetap sama. Ini saya kutip dari situs Microsoft. Lalu bagaimana perbedaannya? Kita lihat di atas ada blok biru. Kita lihat bahwa perbandingan harganya lumayan tidak terlalu jauh, tapi manfaatnya berbeda. Yaitu kalau bagian yang pertama adalah ini kita bisa gunakan di 6 pengguna di PC atau di Mac. Harganya Rp1.199.999 per tahun. Artinya bahwa untuk tahun berikutnya kita harus membayar sejumlah uang yang sama. Lalu untuk Microsoft 365 Personal, ini kita bisa gunakan untuk penggunaan satu komputer saja. Anda harus membayarnya sebesar Rp879.999 per tahun. Lalu bagaimana kalau kita hanya ingin sekali bayar saja? Kita bisa gunakan Office Home and Student 2019. Ini harganya memang berbeda jauh, tapi kita hanya cukup beli satu kali saja. Oke. Perbedaan yang mendasar lagi adalah bahwa pada Office atau Microsoft 365 Family, kita lihat ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, ada OneNote, Outlook, Microsoft Access, Publisher. Juga ada layanan yang disertakan. Kita bisa menyimpan data pada Cloud OneDrive. 365 Personal, Microsoft 365 Personal, paketnya sama, hanya saja mungkin penggunaannya adalah untuk satu orang saja. Lalu untuk Office Home and Student, ini hanya disertakan 3 buah aplikasi saja, Word, Excel, dan PowerPoint. Dan juga tidak ada layanan cloud yang disertakan. Nah, versi tersebut untuk di rumah. Lalu bagaimana dengan versi bisnis? Perlu diketahui bahwa Microsoft mengeluarkan ada 3 versi. Ada versi personal, versi bisnis, dan versi education. Perbedaannya adalah untuk Office dan untuk family, personal, atau bisnis, kita bisa lakukan pembelian secara langsung. Karena produknya sudah
dipaketkan. Kalau yang versi education, kita harus menghubungi ada mitra dari Microsoft. Mereka yang akan mengelola data berapakah jumlah yang kita harus bayarkan. Bukan berdasarkan jumlah aplikasinya, tapi akan berdasarkan jumlah penggunanya. Baik itu kalau di sekolah mungkin ada siswa dan guru dan juga tata usaha. Kalau di perguruan tinggi ada dosen, ada mahasiswa dan juga ada karyawannya. Itu yang akan diperhitungkan. Jadi akan berbeda perhitungannya dan dibayarkan per tahun. Nah, untuk bisnis sendiri kita lihat bahwa penggunaannya bisnis basic 39.100 per pengguna per bulan. Berarti kalau penggunanya ada 100, tinggal kita kalikan saja. Ada yang bisnis standar, ini basic, ini standar, per pengguna per bulannya sekian. Lalu ada yang premium. Nah, di sana kalau Anda perhatikan terdapat kalimat komitmen tahunan. Berarti untuk pembayaran per bulannya sekian, kita harus atau perusahaan harus berkomitmen bahwa akan melakukan transaksi selama 1 tahun. Nah, lalu ada juga kalau kita tidak menginginkan komitmen untuk 1 tahun, ada pembelian yang memang kita bisa lakukan dalam 1 bulan saja. Harganya akan berbeda. Contoh di sini, kalau Anda hanya butuh Office 365 Business Basic yang esensial, di sini per bulannya 46.920 per pengguna. Berarti bisa kita kalkulasikan dana untuk perusahaan akan dikeluarkan sekian selama 1 bulan. Ini biasanya kita gunakan dalam sebuah project. Misalkan project hanya akan berlangsung selama 6 bulan, maka 6 bulan saja yang kita bisa perhitungkan sehingga dapat kelihatan dananya berapa yang akan dikeluarkan dalam anggaran. Begitu juga dengan Office 36 atau Microsoft 365 Business Standard dan Business Premium. Nah, data tersebut bisa saya dapatkan ada di halaman microsoft.com Microsoft 365. Anda bisa Google, bisa langsung buka halaman tersebut untuk bisa kita compare produk-produk yang ada di Microsoft. Nah, kembali lagi ke Microsoft Excel. Kita akan belajar bagaimana memulai Microsoft Excel. Saya yakin bahwa Anda sudah punya pengalaman sendiri bagaimana menggunakan Microsoft Excel, dan kita pada materi kali ini adalah yang kita bahas mengenai dasarnya saja. Kita lakukan kalau untuk membuka Microsoft Excel, saya bisa dari menu Start, program, di sini ada Microsoft. Dia tidak dikelompokkan dalam satu buah folder, tapi sudah dipisahkan. Ada di Excel. Saya klik Excel seperti ini. Oke. Ketika Anda buka pertama kali, maka akan terlihat satu halaman Open Recent Workbook atau Open Other Workbook. Ketika kita sudah pernah membuka file dan menyimpannya, maka akan ada daftar file yang sudah terbuka sebelumnya di sini, di Recent. Ini juga ada beberapa pilihan template yang kita bisa gunakan. Ada bisnis, personal, dan sebagainya, sehingga nanti template-nya akan disesuaikan. Ini template-template yang disediakan. Termasuk kalau Anda mau membuat sebuah chart atau grafik. Nah, kita akan mulai dari awal. Anda klik blank workbook, akan terbuka halaman Microsoft seperti ini, Microsoft Excel. Kita kembali lagi. Nah, ini tampilannya Microsoft Excel. Kita akan bahas sedikit. Versi yang tampil di sini dengan yang saya gunakan sedikit berbeda. Anda bisa lihat. Tapi kurang lebih penggunaannya mirip. Tentu saja terdapat banyak perubahan-perubahan. Nah, pada bagian atas terdapat ada yang dinamakan dengan Quick Access Toolbar. Di sini toolbar yang disediakan yang Anda bisa gunakan secara cepat. Jadi di menu manapun Anda sedang berada, ini akan selalu di atas. Anda bisa langsung akses secara cepat. Tinggal klik save, undo ada di sini, lalu ada open dan sebagainya. Lalu ada kumpulan toolbar.
kita sebut dengan ribbon. Kita kumpulkan dalam ribbon-ribbon. Ini ada ribbon home. Ini adalah menu yang ada pada bagian home. Insert, page layout, dan sebagainya akan menampilkan toolbar-toolbar yang disesuaikan dengan ribbon yang dipilih. Ini tabulasi atau ribbon yang tadi saya sampaikan. Lalu ada tombol minimize, restore, dan juga ada close. Nah, di bagian bawah terdapat tabulasi sheet. Ini sheet 1, sheet 2, sheet 3. Defaultnya bahwa Excel akan menampilkan 3 buah sheet yang kosong. Jangan khawatir kalau dirasakan kurang, bahwa nanti akan Anda bisa tambahkan secara mudah. Lalu ada lembar kerja atau workbook-nya. Disinilah area di mana Anda akan melakukan pekerjaan. Apapun yang Anda inginkan dalam mengolah data Anda. Kita kembali lagi. Nah, memilih menu pada Microsoft Excel berarti Anda tinggal arahkan Anda akan melakukan apa tujuannya. Pada halaman file, di sini Anda bisa buka, lalu Anda bisa simpan kalau sudah Anda pernah menyimpan atau ingin menyimpan. Kita kembali lagi, lalu pada bagian home, disinilah kurang lebih standar untuk pemformatan sederhana yang ada pada data yang Anda gunakan. Pada bagian insert, Anda berarti bisa memasukkan komponen atau objek apapun yang Anda inginkan, termasuk diantaranya adalah gambar dan sebagainya. Lalu pada page layout, di sini adalah pengaturan bagaimana Anda ingin menampilkan si data yang Anda olah. Termasuk diantaranya adalah ada margin. Ketika berbicara margin, berarti Anda akan menampilkan file Anda dalam bentuk printout. Orientation juga termasuk ketika Anda akan mencetak, mau mencetak secara portrait atau landscape. Size, Anda akan menerapkan dokumen Anda dalam bentuk kertas apa. Rata-rata kalau di kita gunakan kertasnya adalah 4 sebagai standar kertas. Tapi kalau dibutuhkan, maka Anda bisa gunakan paper yang lain. Formula berarti Anda akan bekerja pada bagian Excel di mana data akan dimanipulasi. Baik itu dijumlahkan, data finansial atau logical, kita tes, lalu ada data kita sorting dan sebagainya. Di sini adalah menu data, datanya kita bisa import data dari manapun, atau kita bisa nanti olah, difilter, dan sebagainya. Review, ini kita bisa cek apakah spellingnya, lalu ada cek accessibility-nya, dan pada menu view, kita juga bisa review kita bisa protect sheet kita, ada juga protect workbook, artinya bahwa ketika diprotect dan kita masukkan password, sheet tersebut bisa dibuka dan juga bisa diedit, atau tidak bisa diedit, bahkan tidak bisa dibuka sama sekali. Pada menu view, ini terkaitan dengan tampilnya. Kita lihat bahwa ada tampilan normal, ada page break view. Karena kita belum ada datanya, akan tampil seperti ini. Nah, pada bagian help, ketika Anda membutuhkan bantuan pertanyaan terkait dengan data yang sedang Anda gunakan, Anda bisa klik menu help. Ini adalah help standar. Kalau misalkan Anda ingin mencari rumus tertentu, bagaimana format untuk memasukkan rumus tertentu, Anda bisa gunakan help ini. Akan muncul di sebelah kanan seperti ini. Oke. Itu beberapa bagian yang kita bisa gunakan dalam Microsoft Excel terkait dengan menu yang ada di sini. Oke, kita kembali lagi. Nah, menyimpan data. Ketika kita memiliki data seperti ini, maka kita bisa simpan bisa pada quick access toolbar yang ada di sini. Save. Pertama kali ketika kita menyimpan dokumen yang belum tersimpan sebelumnya, maka akan menampilkan save as. Kita akan menyimpan di mana? Apakah di cloud ataukah di folder yang Anda tentukan. Saya tinggal klik browse, saya simpan di data tertentu, saya buat folder misalkan seperti ini, lalu saya simpan dengan nama
Nah, kita lihat bahwa pada file name-nya kita tentukan sendiri, pada shape as type, kita tentukan atau standarnya Excel akan menampilkan Excel Workbook XLSX sebagai extension-nya. Di sini ada author. Author menentukan bahwa Excel tersebut pertama kali dibuat oleh nama komputernya adalah Farhan Gunawan atau nama komputer yang saya gunakan. Saya klik save. Nah, perbedaannya adalah bahwa sekarang nama filenya akan ada tampil di atas. Nah, begitu juga dengan kalau kita ingin membuka Excel yang sudah pernah kita simpan, Anda klik File. Di sini akan tampil workbook atau yang terakhir kali kita buka sebelumnya. Juga terdapat folder yang kita terakhir kali membuka sebelumnya. Atau kalau Anda tentukan di tempat yang lain, Anda klik Browse, ada cari, tadi saya simpan di F, saya simpan di data Excel. Oh, tadi saya lupa nyimpannya, saya ulangi lagi. Di sini kalau saya lihat, saya menyimpannya di F ternyata. Nah, berarti Anda harus tentukan bahwa Anda ingin menyimpan di mana. Tadi belum terpilih foldernya. Saya ulangi lagi, kalau saya menyimpan, berarti untuk kembali ke Save As, saya klik Browse. Data Excel-nya harus saya buka dulu. Tadi membuat folder, tapi belum memilih folder. Nah, ini memilih folder. Saya gunakan file name test yang sama, klik Save. Sehingga kalau saya close, saya buka lagi, akan ada dua file sekarang. Kita browse, nah ini dia, ada di F, data Excel, test Excel. Klik filenya, klik open. Saya yakin bahwa Anda sudah pernah punya pengalaman menggunakan Excel, jadi ini hanya mendasar saja. Membuka data yang tersimpan, menutup workbook yang sedang aktif, kita tinggal close saja. Close di sini tidak disediakan tombol close untuk menyimpan atau menutup workbook. Nah, untuk menutup workbook tapi tidak usah menutup aplikasinya, saya gunakan kombinasi dari tombol ini, Ctrl dan W. Nah, kalau ada perubahan, maka Anda akan dimintai pertanyaan apakah Anda ingin menyimpan atau tidak. Saya pilih Save. Nah, aplikasi tetap aktif. Perbedaannya adalah kalau saya close yang ada di atas ini berarti akan menutup file Excel-nya dan juga aplikasi Excel-nya. Saya ulangi lagi. Nah, untuk membuka Excel, saya juga bisa gunakan tombol Run. Lalu saya ketikkan Excel. Ini hal yang lebih mudah, kalau Anda silahkan dipilih. Tadi seperti yang saya bilang bahwa ini akan menutup aplikasi. Kalau saya gunakan Ctrl dan W, maka yang tertutup adalah workbooknya saja. Oke, berikutnya baris menu sudah kita bahas, bekerja dengan worksheet sudah kita gunakan. Nah, kita bisa manfaatkan fasilitas membuat deret. Nah, kalau saya punya data seperti ini, saya ingin melakukan copy paste ke kanan, saya tinggal klik dan tahan lalu geser. Ini akan terpilih data yang sama dengan hasil sumbernya. Lalu kalau saya punya angka 1, juga bisa saya gunakan seperti ini. Nah, kalau saya punya data seperti ini, kalau saya blok dan saya klik geser ke kanan, maka akan bentuk deretan berikutnya. Oke. Excel sendiri merupakan workbook yang terdiri dari kolom dan baris. Kemarin kita sudah bahas di Word membuat tabel. Nah, kalau di Excel ini lebih mudah lagi. Karena tabelnya tidak harus kita buat, sehingga kita masukkan saja datanya. Ada kolom dan baris. Pertemuan antara kolom dan baris kita sebut dengan sel. Jadi kalau saya sedang berada di sini, diklik, maka akan tampillah sel yang sedang aktif, D32. Disinilah saya memasukkan data yang saya inginkan. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya kita akan coba buat sebuah contoh bagaimana membuat dokumen Excel. Nah, supaya lebih mudah akan saya praktekkan dalam bentuk latihan.
Nah, ini adalah file latihan yang akan kita coba pakai untuk membuat dokumen data berupa daftar pembelian barang. Kita lihat di sini terdapat ada kolom. Kita akan bekerja pada kolom dan baris yang sudah dicontohkan di sini. Jadi, tulisan laporan pembelian barang ada pada sel B2, dimulai di sini. Lalu misalkan ada diskon, diskon ada pada G8, seperti ini. Oke, kita akan ketemu di materi berikutnya sebagai latihan.